Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan membahas tentang Lean Software Development. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Farid Novel Afik dengan STB 012, Torik Akbar Firgiawan dengan STB 024, saya sendiri, Kade Kastriani dengan STB 035, dan Marcelinda Sterlin Runtono dengan STB 036. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih definisi dari Lean Software Development. Nah, Lean Software Development atau LSD adalah framework dari metode Agile yang didasarkan pada pengoptimalan waktu dan sumber daya pengembangan, menghilangkan pemborosan, dan pada akhirnya hanya memberikan apa yang dibutuhkan produk. Framework LSD ini sering disebut sebagai strategi minimum viable product atau MVP, di mana tim pengembang merilis versi paling sederhana dari sebuah aplikasi ke publik, kemudian mengetahui dari user apa yang mereka suka, apa yang tidak disuka, dan mengenai fitur apa yang dapat ditambahkan. Kemudian selanjutnya mengulangi proses tersebut berdasarkan umpan balik. Selanjutnya, kapan sih LSD ini digunakan? Nah, pemakaian LSD ini tergantung pada karakteristik organisasi dan proyek yang akan dibangun. Berdasarkan karakteristik organisasi, yang cocok dalam memakai LSD adalah manufacture, product development, supply chain development, dan back office operation. Sedangkan karakteristik proyek yang cocok memakai LSD yaitu pembangunan software yang memakan waktu sedikit namun produktivitas tinggi dan proyek yang mementingkan kepuasan customer. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian prinsip utama Lean Software Development. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farid Novalafik dengan NIM 012. Jadi, ada 7 prinsip LSD yang telah ditetapkan untuk membangun produk perangkat lunak yang lebih efisien. Pertama, itu eliminate waste atau menghilangkan keborosan. Nah, pada bagian ini itu tujuannya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, misalnya kode yang tidak perlu, komunikasi yang tidak efisien, masalah kualitas, duplikasi data, dan lain-lain. Rapat rutin diadakan oleh manajer proyek yang memungkinkan anggota tim untuk menunjukkan kesalahan dan menyarankan perubahan pada giliran berikutnya. Nah, prinsip kedua yaitu amplify learning atau mengamplifikasi pembelajaran. Untuk para programmer, mengembangkan sebuah sistem yang memberikan nilai bisnis, mereka harus belajar banyak hal berupa teknikal dan kebutuhan terkait lainnya, seperti memahami apa yang pengguna bisnis benar-benar butuhkan dan apa yang pengembang pikirkan untuk kebutuhan pengguna. Nah, prinsip yang ketiga yaitu build quality in atau membangun kualitas. Jadi framework Lean Software Development ini adalah tentang mencegah pemborosan dan tidak mengorbankan kualitas. Pengembang sering menerapkan pemrograman berbasis tes untuk memeriksa kode sebelum ditulis. Kualitas juga dapat diperoleh untuk mendapatkan umpan balik yang konstan dari anggota tim dan manajer proyek. Dengan saya, Torik Akbar Firgiawan, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari prinsip-prinsip LSD yang tadinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada yang namanya prinsip delay the commitment, yaitu menentukan keterlambatan sebagai hal yang mungkin. Di mana jika tim tidak membuat keputusan itu akan dibuat untuk mereka. Manfaatnya adalah untuk menghindari atau menunda biaya perubahan yang tidak jelas dan yang dapat terjadi jika belum pernah membatasi suatu pilihan. Lalu yang berikutnya ada delivering fast. Nah, prinsip ini atau yang kita sebut dengan pengiriman cepat, yang mana sebelumnya perencanaan waktu yang lama digunakan untuk menjadi kunci sukses dalam suatu bisnis. Tetapi seiring berjalannya waktu, ditemukan bahwa para pengembangan tim menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membangun suatu sistem yang sangat kompleks dengan fitur yang tidak diinginkan. Jadi dengan adanya suatu strategi ini yang menghasilkan produk dengan cepat, yang menyertakan sedikit fungsionalitas dan meluncurkan produk ke pasar dan melihat reaksi para user. Pendekatan semacam itu memungkinkan tim pengembang untuk meningkatkan produk berdasarkan umpan balik pelanggan. Lalu yang berikutnya ada respecting people. Nah, atau yang kita sebut dengan memperdayakan tim. Jadi di sini LSD berfokus pada
pemberdayaan anggota tim, bukan mengendalikan mereka. Seperti menyiapkan suasana yang kolaboratif, mempertahankan keseimbangan sempurna saat ada tenggat waktu yang singkat, dan beban kerja yang sangat besar. Nah, metode ini atau prinsip ini menjadi sangat penting ketika anggota baru bergabung dengan tim yang sudah mapan. Lalu yang terakhir adalah optimizing the whole team. Adalah suatu optimasi sistem secara keseluruhan. Jadi prinsip ini memungkinkan manajer tim memecahkan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil untuk mengoptimalkan alur kerja dari suatu tim. Jadi seperti menciptakan persatuan di antara anggota dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama yang menghasilkan peningkatan kinerja suatu tim. Nah, mungkin itu saja dari prinsip-prinsip LSD ini. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcelinda Staruntono dengan STB 036. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Lean Software Development. Untuk kelebihan, yang pertama, menghilangkan resiko menghabiskan waktu untuk membangun sesuatu yang tidak berharga. Seperti yang kita ketahui, Lean Software Development ini menggunakan strategi minimum viable product yang berfokus pada fungsi penting dalam aplikasi, sehingga untuk sesuatu yang tidak penting atau tidak berharga akan dihilangkan saja. Yang kedua, itu menghemat waktu. Seperti poin pertama, bahwa sesuatu yang tidak berharga itu akan dihilangkan, atau sesuatu yang tidak perlu, tidak penting itu akan dihilangkan. Di sini dengan menghilangkan hal itu, maka waktu yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunaknya juga akan menjadi lebih sedikit, dan pengembangan perangkat lunaknya itu akan menjadi lebih sederhana juga. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan tim. Dalam Lean Software Development ini, itu mendorong kolaborasi dan partisipasi dari tim, di mana semakin banyak orang berpartisipasi atau semakin banyak tim berpartisipasi dalam membangun dalam perencanaan perangkat lunak ini, maka semakin optimal juga alur kerjanya dan mencegah kerugian. Selanjutnya itu untuk kekurangan. Kekurangan yang pertama itu tidak mudah bagi pengembang untuk bekerja dengan anggota tim. Hal ini dikarenakan sulit untuk mengimbangi seperti kualitas, waktu, dan biayanya. Maka tidak heran kalau misalnya mereka bekerja sama, itu pengembang dan anggota tim, itu tidak jarang kalau konflik terjadi di antara mereka. Yang kedua itu proses pengambilan keputusan sulit. Kalau misalnya pelanggan tidak mengetahui secara pasti apa yang dia mau, maka proses pengembangan perangkat lunaknya itu juga akan terganggu. Selanjutnya, contoh software dari Lean Software Development yang pertama adalah Gojek, di mana awalnya Gojek ini hanya berupa call center saja yang menghubungkan antara penumpang dan driver. Minimum viable produk dari Gojek ini adalah call center itu. Tetapi seiring bertambahnya pelanggan dan ingin perubahan fitur atau perbaikan fitur, maka Gojek kemudian membuat suatu aplikasi yang kita kenal seperti saat ini. Yang kedua adalah Amazon. Amazon itu minimum viable produknya itu adalah toko
buku online. Namun seiring pertambahan zaman, Amazon mulai menyediakan atau memperluas penawaran produk-produknya. Yang ketiga itu adalah Airbnb, di mana Airbnb ini dibuat pertama kali untuk menambah uang tambahan dari pendiri, yang dimana mereka menjadikan apartemen mereka itu sebagai tempat penginapan. Karena pada saat itu juga kebetulan ada konferensi desain di San Francisco dan hotel-hotel yang ada di sana kebetulan full. Jadi mereka berpikir untuk mendapatkan uang tambahan dengan menyewakan apartemen mereka. Minimum viable produk dari Airbnb ini adalah web sederhana yang ditujukan kepada peserta konferensi desain tersebut. Kemudian seiring bertambahnya waktu, mereka mulai menyediakan Airbnb ini ke berbagai negara, bukan hanya di San Francisco saja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.